Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinu Kurniawan dengan NIM akhir 4136 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ben Galardo Putra Prastianto dengan NIM akhir 157. Di sini kami akan mempresentasikan hasil artikel yang kami buat dengan judul Analisis Efektivitas Sistem Pengawasan Keuangan Publik dalam Pengelolaan APBD di Kabupaten Sidoarjo. Sebelum masuk ke inti analisis atau pembahasan, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan APBD. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang menjadi acuan resmi bagi seluruh pemerintahan dalam satu tahun anggaran. Pengelolaannya sendiri merupakan siklus yang sangat kompleks, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengawasan yang krusial. Mengapa Sidoarjo menjadi objek penelitian yang sangat penting? Hal ini dikarenakan Sidoarjo memiliki kapasitas fiskal yang sangat besar, di mana APBD Sidoarjo pada tahun 2025 mencapai 5,947 triliun. Namun, di balik angka-angka tersebut, Sidoarjo justru masuk dalam radar prioritas pengawasan khusus oleh KPK. KPK menemukan adanya titik-titik rawan penyimpangan yang terus berulang, terutama pada proses perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa. Inilah yang mendasari pentingnya kita melihat kembali bagaimana sistem pengawasan di sana benar-benar bekerja. Sekarang kita akan memasuki bagian permasalahan yang terdapat beberapa fakta empiris yang menunjukkan urgensi pengawasan di Kabupaten Sidoarjo. Data menunjukkan bahwa sebanyak 709 usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang masuk melalui sistem SIPD ternyata realisasinya tidak sesuai dengan perencanaan awal. Selain itu, dari 16 proyek strategis yang ada hanya 12 diantaranya belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Hal ini diperparah dengan adanya penurunan skor survei penilaian integritas atau SPI sebesar 7,39 poin pada tahun 2024. Secara administratif, skor MCP Sidoarjo tergolong tinggi. Fenomena ini mengindikasikan adanya masalah pada aspek struktural dan integritas, bukan hanya sekedar masalah teknis prosedur. Jika kita melihat pada penelitian-penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian, di mana kajian sebelumnya masih bersifat terfragmentasi. Ada penelitian yang hanya berfokus pada pengetahuan anggaran DPRD, ada yang hanya mengandalkan rasio keuangan, atau hanya membandingkan kinerja antar daerah tanpa mendalami mekanisme pengawasannya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis efektivitas sistem pengawasan secara terintegrasi, mencakup peran DPRD sebagai pengawas legislatif, Inspektorat sebagai pengawas internal, serta BPK sebagai pengawas eksternal dalam satu kerangka analisis yang saling terkait. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah dalam beberapa tahun terakhir, serta dokumen resmi dari BPK dan KPK untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan keuangan daerah. Dalam menganalisis data, saya menggunakan model Miles and Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Data yang dipilih difokuskan pada indikator seperti SPI, MGP, dan rasio efisiensi. Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif berdasarkan peran DPRD, Inspektorat, dan juga BPK. Kemudian dibandingkan antar sumber untuk memperoleh kesimpulan yang valid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang kita masuk pada analisis per lembaga, dimulai dari DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran, DPRD menggunakan mekanisme rapat, kerja, kunjungan lapangan, hingga evaluasi laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah. Namun penelitian ini menemukan bahwa fungsi tersebut belum berjalan dengan maksimal. Masalah utamanya adalah lemahnya sinkronisasi antara aspirasi legislatif seperti pokok-pokok pikiran dengan kapasitas anggaran eksekutif. Hambatan struktural yang ditemukan mencakup rendahnya kapasitas SDM anggota dewan dalam hal pengetahuan teknis anggaran, serta masih adanya dominasi eksekutif yang kuat
dalam proses penyusunan anggaran. Kedua, pengawasan internal oleh inspektorat. Meski acara administratif lebih baik, namun secara substansi pengawasan ini melemah. Masih ditemukan celah pada pengelolaan dana hibah dan bansos yang mencapai ratusan miliar rupiah, serta rendahnya fungsi pencegahan dini. Selanjutnya adalah pengawasan eksternal oleh BK yang memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengawasan BPK belum sepenuhnya efektif dalam mendorong perbaikan kinerja keuangan secara konsisten. Buktinya dapat kita lihat dari rasio efisiensi belanja Sidoarjo yang fluktuatif dan sangat tidak efisien pada tahun 2022. Sempat membaik di 2023, namun kembali melemah di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa rekomendasi pemeriksaan dari BPK belum ditindaklanjuti secara sistematis oleh pemerintah daerah untuk perbaikan siklus anggaran selanjutnya. Lalu apa saja yang menjadi penghambat atau mengapa ini tidak efektif? Karena faktor penghambatnya yang ditemukan adalah keterbatasan kapasitas SDM pengawas, kelemahan sistem pengendalian internal, serta rendahnya transparansi data anggaran. Saat ini pola koordinasi antar lembaga pengawas juga masih bersifat reaktif dan terfragmentasi atau bergerak secara sendiri-sendiri. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang menjadi peluang perbaikan, yaitu adanya intervensi dari KPK melalui 8 langkah kesepakatan perbaikan, fondasi fiskal Sidoarjo yang solid dengan efektivitas pendapatan yang tinggi, serta kerangka regulasi yang sudah tersedia secara memadai dan dengan panduan teknis. Sampailah kita pada akhir dari video ini, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan seluruh hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan publik dalam pengelolaan APBD Kabupaten Sidoarjo saat ini belum berjalan dengan efektif. Kondisi ini terjadi karena adanya keterbatasan di setiap lini pengawasan, mulai dari legislatif, internal, hingga eksternal, yang saling memperlemah sehingga efektivitas pengawasan masih jauh dari kata optimal. Sebagai langkah perbaikan ke depan, penelitian ini merumuskan 3 rekomendasi strategis. Yang pertama, diperlukan penguatan kapasitas teknis anggaran bagi anggota DPRD. Hal ini krusial agar fungsi pengawasan legislatif tidak hanya berhenti pada tataran formalitas, tetapi benar-benar mampu mengawal realisasi perencanaan secara mendalam. Yang kedua, Inspektorat daerah perlu mendorong peningkatan maturitas APIP. Tujuannya adalah agar pengawasan internal tidak sekedar memenuhi indikator administratif, tetapi benar-benar memiliki kapasitas substansif dalam mendeteksi dan mencegah risiko penyimpangan sejak dini. Yang ketiga, pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus mengimplementasikan secara konsisten dan terukur 8 kesepakatan perbaikan yang telah dibuat bersama oleh KPK. Momentum intervensi KPK ini harus dijadikan dasar untuk mereformasi tata kelola anggaran dan memperkuat koordinasi antar lembaga secara preventif. Dengan penguatan pada aspek SDM, sistem, dan koordinasi, diharapkan pengelolaan APBD Kabupaten Sidoarjo dapat terwujud secara lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.